bersama Yuyun. Saya 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 bersama Yuyun. Sungguh keji, peristiwa mengenaskan terhadap remaja di bawah umur kembali terjadi. Seorang siswi sekolah menengah pertama di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, ditemukan tewas di dalam jurang sedalam 5 meter setelah diperkosa oleh sekelompok pemuda usai pulang sekolah. Dalam kasus tindak kekerasan seksual yang disertai pembunuhan ini, pihak kepolisian telah mengamankan ke-14 orang pelaku. Kepada para tersangka, polisi menjerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan Pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa orang dengan ancaman 15 tahun penjara serta Pasal 536 KUHP. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yambise menyatakan masih akan merevisi undang-undang yang mengatur hukuman bagi pelaku. Banyak pro kontra juga yang tidak setuju diadakannya hukum kebiri ini. Jadi menurut kami, nanti kami harus merevisi kembali undang-undang ini. Peristiwa ini sungguh-sungguh telah menampar seluruh benak masyarakat. Betapa tidak, peristiwa serupa menambah daftar catatan tindak kekerasan anak di negeri ini. Sampai kapankah tindak kekerasan hingga penghilangan nyawa terhadap penerus bangsa ini masih akan terus terjadi? Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar akan bersama Anda berpolemik hingga 90 menit ke depan. Yuyun meninggal dunia di Bengkulu, di Rejang Lebong, Bengkulu akibat kekerasan seksual oleh 14 orang. Kita pun lalu berseru, Indonesia darurat kekerasan seksual. Seruan yang sama juga kita sampaikan pada tahun lalu ketika Angelin meninggal dunia di Bali. Apakah kita hanya bisa berseru atau ada cara lain yang bisa kita gunakan supaya kekerasan seksual tidak semakin meningkat atau malah hilang sama sekali? Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita bersama Yuyun. Dan di studio sudah hadir bersama kita ada Kang Asep, seorang akademisi, mantan hakim. Selamat malam. Selamat malam. Bung Reza Indragiri Amril, psikolog forensik. Selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Bang Saleh Daulay, Ketua Komisi 8 DPR. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Kemudian Ibu Erlinda, Kepala Divisi Sosialisasi KPAI. Selamat malam. Selamat malam. Dan Pak Wahyu, Sekretaris Menteri PPA. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Saya langsung ke Pak Wahyu. Negara harus hadir, itu kata nawacita. Lupakan dulu bahwa ada seorang menteri yang tidak tahu kasus Yuyun meskipun sudah berjalan begitu lama dan ramai di media sosial. Tapi sebetulnya negara berbuat apa dalam kasus Yuyun ini? Pemerintah dalam hari ini negara dalam rangka menangani masalah Yuyun ini, pertama Bu Menteri memang sudah menugaskan jajarannya ke Bengkulu. Terus pagi ini beliau juga nanti ke Bengkulu langsung, itu yang dalam rangka penanganan Yuyun. Yang kebijakan secara permanen memang ini nampaknya karena tadi sudah diulas akan terjadi terulang-ulang, sehingga memang dilakukan secara komprehensif semua elemen masyarakat, mulai dari keluarga itu harus mulai kita kuatkan ketahanannya, karena permasalahan-permasalahan anak ini biasanya terjadi ada disharmonis di keluarga. Ini yang pertama nih, akar permasalahannya di situ. Yang kedua juga kita kuatkan masyarakat.
Jadi masyarakat harus peduli terhadap anak, dimanapun anak berada itu anak kita, itu harus kita tanamkan. Jadi ini bukan keluarga sini, bukan penduduk sini, tapi dimanapun anak itu anak kita. Jadi kalau ada semua masyarakat begitu, saya kira langkah-langkah awal pencegahan kita lakukan. Yang kedua, kita juga di aparat penegak hukum, kita sudah melakukan pelatihan untuk aparat penegak hukum. 3 hari yang lalu kita adakan di Hotel Salak, pelatihan 120 penegak hukum biar persepsinya sama dalam rangka menangani permasalahan anak, bahwa anak adalah suatu korban bukan karena perbuatan mereka, tapi karena korban lingkungan juga bisa. Oke. Ini yang kita harapkan. Saya ke Bung Reza. Bung Reza, 14 orang, tetangganya sendiri, dan ini masih gadis belia, 14 tahun. Keji, biadab, atau ada kata lain yang bisa untuk menggambarkan ini? Ya, keji, biadab, dan seterusnya. Dan sebetulnya kalau kita runut ke belakang, sejak era SBY pun sudah dicanangkan Indonesia darurat kejahatan seksual terhadap anak. Berlanjut dengan Pak Jokowi di Nawacita poin keempat seingat saya. Tapi mari kita bedah sama-sama apa sesungguhnya tolak ukur penetapan status gawat darurat itu. Ya. Saya yakin tidak ada sebuah kriteria yang sungguh-sungguh definitif yang digunakan oleh pihak eksekutif untuk mengatakan bahwa kita darurat kejahatan seksual. Satu. Yang kedua, andaikan kita asumsikan Indonesia darurat kejahatan seksual, apa bentuk penindakan yang selaras dengan kedaruratan itu? Paling tidak berdasarkan apa yang diuraikan oleh Pak Wahyu tadi, kita apresiasi. Tapi apakah itu akan bisa menjawab situasi darurat kejahatan seksual terhadap anak? Saya terus terang dengan segala kerendahan hati skeptis. Ya. Jadi kita retorikanya luar biasa, mencanangkan Indonesia darurat kejahatan seksual terhadap anak, tapi penyikapan yang sungguh-sungguh untuk melindungi anak, saya yakin masih di bawah harapan kita semua. Dari zaman Pak SBY sampai sekarang, lajunya meningkat terus atau gimana? Kalau merujuk pada statistik yang dimiliki oleh KPAI, memang angkanya naik. Sepintas selalu kita akan tafsirkan itu sebagai sebuah malapetaka ya. Betapa kemudian negara seolah tidak hadir, hukum seolah-olah tidak berfungsi di situ. Tapi saya justru punya penafsiran lain ketika bicara tentang statistik kejahatan yang naik. Bagi saya ketika statistik kejahatan itu naik, statistik kejahatan seksual terhadap anak itu naik, justru menurut saya tanda petik kabar gembira. Kenapa? Karena itu satu, membuktikan bahwa ternyata masyarakat sekarang lebih berani melapor. Dan itu menunjukkan perubahan mindset kita. Kalau dulu anak kita menjadi korban kejahatan seksual, kita anggap sebagai aib, kita anggap sebagai kehinaan bagi keluarga besar. Tapi sekarang ternyata keluarga mau melapor. Itu satu. Dan yang kedua itu kabar positif bagi lembaga KPAI. Bahwa ternyata masyarakat mau melaporkan masalah mereka. Dan ternyata early warning system, radar KPAI menangkap fenomena itu. Radar menangkap fenomena, jelas angkanya akan naik. Jadi alih-alih menunjukkan bahwa Indonesia darurat kejahatan seksual, justru angka yang terus naik mengindikasikan betapa resiliensi kita, masyarakat dan KPAI paling tidak, itu lebih baik daripada waktu sebelumnya. KPAI merasa demikian? Merasa ini kabar gembira? Ya, di sini situasi yang seperti judul kita malam ini, polemik. Mengapa satu sisi seperti yang dikatakan Kak Reza bahwa itu adalah suatu early warning kepada kita semua bahwa masyarakat kita sudah mau untuk melaporkan, dan satu hal yang sangat positif pada saat kasus dilaporkan, anak kita bisa kita trauma healing, anak kita bisa rehabilitasi. Saya masih ingat pada saat saya masih menjadi seorang aktivis, 7 tahun yang lalu si anak X ini adalah korban dari satu kejahatan seksual, itu sodomi. Tapi 2015 di tahun 2019 bulan April ternyata dia menjadi pelaku dari kejahatan seksual. Pada saat kita bertanya kepada keluarganya, apakah pada waktu itu direhabilitasi secara tuntas? Ternyata tidak. Nah, sementara kita tahu bahwa pemerintah sudah menyediakan pusat pelayanan terpadu yaitu P2TP2A. Tapi sekali lagi perangkat itu tidak bisa seimbang dengan kejahatan yang ada di Indonesia yang jumlah penduduknya sangat banyak, permasalahan sosial sangat banyak juga, konfliknya luar biasa. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, kami tidak ingin mencari satu kambing hitam dan sebagainya. Tapi kami katakan, mari kita bersama-sama mengurai, memutus mata rantai dan mengurai satu persatu benang kusut ini. Pada kenyataannya, adik kita Y yang ada di Bengkulu ini, sangat berbeda kejahatan yang ada di Emon, di Sukabumi. Kenapa? Emon adalah sodomi dan pedofilia. Adik kita saat ini adalah kejahatan seksual yang sangat sadis, biadab dan luar biasa. Tapi di situ pun juga ada pembunuhan berencana yang sangat melukai hati kita semua pastinya. Nah, tapi kita lihat lagi, Bengkulu adalah kota yang dalam tanda kutip di situ belum terjadi suatu masyarakat yang boleh dikatakan
orang tuanya peduli kepada anak, ya, memahami bahwa anak itu bukan dewasa mini dan sebagainya. Termasuk demografinya banyak sekali tempat-tempat yang memang sangat rawan terhadap tadi kejahatan tadi. Oleh karena itu beberapa hal kami sikapi dari penanganan kasus maupun pencegahannya. Pencegahannya kita meminta aparat penegak hukum dengan segala hormat, polisi, di situ ada Babin Kamtipmas, TNI AD itu ada Babinsa. Kenapa tidak berangkul sama masyarakat? Di situ ada patroli misalnya pengawasan bergiliran di tempat-tempat yang rawan, termasuk juga di Jakarta misalnya seperti itu. Pada saat penanganan kasus ini, ternyata fakta yang ada, banyak aparat penegak hukum kita dengan segala hormat, jaksa tidak bisa menempatkan dirinya pada posisi di mana itu pelaku anak, di mana itu pelaku orang dewasa. Dan sekali lagi kita dikejutkan. Kalau Kak Reza tadi mengatakan bahwa bagaimana ini kedaruratan, kalau saya secara pribadi mengatakan ini adalah suatu bencana. Mengapa? Kita sudah mengatakan pada saat zaman tahun 99 sampai terakhir 2002, zamannya robot gedek, zamannya Siswanto dan sebagainya. Di situ anak-anak kita menjadi korban dari sodomi, perkosaan dan sebagainya. Kita pun terkejut dengan tahun 2014 anak-anak kita di sekolah TK, ditambah lagi juga kasus Emon, ditambah lagi Angelin, dan sekarang kasus seperti ini. Belum ingat di tempat kita PNF. Di Kalideres ya? Apakah kita hanya mengatakan darurat-darurat, sementara moral anak bangsa kita itu menjadi bencana. Baik. Dan Presiden SBY sudah mengeluarkan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak. Bagaimana implementasinya? Kami katakan, kami meminta PR dari kementerian, waktu itu adalah Kesra, dan sekarang adalah Kementerian PMK, rapotnya seperti apa? Baik. Kami lembaga negara pengawasan, ya dengan sendirinya kita meminta itu. Baik, saya ke DPR. Tadi 99 sudah dinyatakan darurat, tapi berapa tahun ke sekarang masih juga darurat dan masih terus terjadi. Bagaimana? Ya, pertama kalau misalnya kita lihat dari sisi regulasi sebetulnya, ini kan tuntutan dari pada masyarakat untuk memperbaiki payung hukum yang ada itu kan sebetulnya sudah dikerjakan oleh DPR ya. Tahun 2014 sudah kita mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak. Nah, tetapi memang kita lihat implementasinya. Undang-undang ini kan jalan di tempat, begitu sudah disahkan DPR, tugas DPR kan selesai. Ya. Tetapi begitu kita lemparkan kepada pemerintah, itu peraturan pemerintahnya saya sampai hari ini itu tidak keluar. Nah, bagaimana itu bisa operasional kalau misalnya itu tidak dikerjakan. Nah, ini yang saya sebut faktor pertama atau bukti pertama di mana pemerintah sebetulnya tidak sungguh-sungguh. Nah, bukti kedua, ini yang penting juga, itu sebetulnya dari sisi politik anggaran, itu pemerintah tidak sungguh-sungguh melakukan perlindungan. Tadi kan sudah kita lihat ya, apa yang disampaikan para pembicara sebelumnya, bahwa Indonesia ini kan luas ya, luar biasa ya, dari Sabang sampai Merauke, itu luar biasa. Dan faktor pemerintah untuk hadir melindungi itu kelihatannya sangat kurang dari sisi anggaran. Saya mau kasih contoh untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketika kami masuk di DPR, itu anggarannya hanya 217 miliar. Nah, lalu begitu kita tekan supaya bisa naik, itu dinaikkan 1 triliun, tetapi belum lagi ada 2 bulan kenaikan itu sudah dipotong 500 miliar. Nah, bayangkan uang yang dimiliki oleh mereka itu hanya sekitar 717 miliar, dan itu harus dibagi dengan KPAI 12 miliar, dan itu digunakan untuk mengurus seluruh orang-orang atau anak-anak yang ada di Indonesia, dan itu tentu akan sangat berkurang. Nah, ini yang saya katakan tadi, yang hal kedua atau bukti kedua di mana pemerintah sebetulnya tidak sungguh-sungguh untuk mengurusi persoalan anak-anak ini. Nah, makanya itu kita sebetulnya di DPR secara pribadi saya mengatakan kita mengutuk ya perbuatan-perbuatan seperti ini, mengecam dengan keras, dan betul-betul sungguh-sungguh kita melihat bahwa ini adalah perbuatan biadab yang memang harus diselesaikan dan tidak boleh lagi ada kejadian yang serupa di masa yang akan datang. Dan inilah yang mestinya terakhir. Nah, karena itu apa yang harus dilakukan ya bersama-sama pemerintah. Tentu saya nggak bisa sendiri. Kita siap membantu untuk melakukan apapun yang diinginkan pemerintah. Instrumen apa yang mereka inginkan, insya Allah dalam sisi ini saya kira semua anggota DPR dan semua fraksi, semua partai insya Allah akan menyetujui itu. Oke. Baik, kita harus istirahat dulu. Kita tidak mau lagi ada yuyun-yuyun yang lain. Mudah-mudahan itulah nanti hasil atau solusi dari dialog kita malam hari ini.